Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Ruhiatul Hidayah, NPM 121-2019-008 Akuntansi B. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang siklus penjualan dan penerimaan kas serta persediaan dan pergudangan pada PT Akasawira Internasional Tbk. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, gambaran umum KAP dan PT Akasawira Internasional serta tinjauan pustaka. Kedua, prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan. Lalu program audit PT Akasawira Internasional Tbk. Lalu yang ketiga, kesimpulan. Gambaran umum kantor akuntan publik. Sejarah KAP. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau lebih dikenal dengan BDO adalah salah satu jaringan akuntan publik, pajak, dan penasihat publik terbesar di dunia. BDO adalah jaringan keahlian global dengan fokus lokal. Kantor BDO di Jakarta melayani klien yang berbasis di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Para profesional kami bekerja dengan beragam bisnis yang menggabungkan aksesibilitas dan wawasan yang diperoleh dari kehadiran lokal yang kuat dengan kedalaman dan luasnya sumber daya dari sebuah perusahaan akuntan global terkemuka. Selanjutnya, profil KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau yang sering dikenal BDO Indonesia adalah bisnis yang bergerak di bidang angkutan pelayanan. Dapat menghubungi bisnis ini melalui telepon 0215795730. Lalu untuk situsnya www.bdo.co.id dan untuk emailnya bdodn_bdo.co.id. Untuk lokasi KAP ini terletak di lokasi Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 79 Prudensial, Tower lantai 16-18, Setiabudi Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan. Untuk partner KAP yang pertama ada Chai Wiherman SE AK MAK CPA CA, lalu yang kedua Erna SE AK CPA CA. Selanjutnya gambaran umum PT Akasawira Internasional Tbk. Sejarah singkat perusahaan. PT Akasawira Internasional Tbk didirikan dengan nama PT Alfindo Putra Setia pada tahun 1985. Nama perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir pada tahun 2010, ketika nama perusahaan diubah menjadi PT Akasawira Internasional Tbk. Perusahaan didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Surat Keputusan Nomor 42 VPMA 2006 tanggal 10 Maret 2006. Pada tahun 2010, perusahaan telah memperoleh izin prinsip perluasan penanaman modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 253 1 IP 2 PMA 2010 tanggal 26 Oktober 2010. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah industri air minum dan kemasan, dalam kemasan, industri roti dan kue, kembang gula, makaroni, kosmetik, dan perdagangan besar. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha pengolahan dan distribusi air minum dalam kemasan serta produksi dan distribusi produk-produk kosmetik. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan. Perseroan dijalankan sesuai dengan fungsi struktural masing-masing divisi dalam struktur organisasinya. A. Ada divisi penjualan. B. Divisi keuangan dan kontrol termasuk dalam Departemen Accounting, Pelaporan, Treasury, Pajak, dan Audit. Lalu C. Divisi Sumber Daya Manusia termasuk Departemen Kompensasi dan Benefit, Hubungan Industrial, Pelatihan dan Perekrutan, serta Departemen Pelayanan Umum. D. Divisi Teknik termasuk Departemen Manajemen Pabrik, Kualitas, Manajemen Proyek, Kinerja Industrial, serta Departemen Keselamatan Kesehatan Lingkungan. E. Divisi Operasi termasuk Departemen Pengelolaan Pusat Distribusi, Pengelolaan Bisnis Produk untuk Rumah dan Kantor, serta Kemasan Retail dan Pelayanan Pelanggan. F. Divisi Supply Chain termasuk Departemen Pengelolaan Gudang dan Armada. Dan yang terakhir G. Divisi Hukum dan Sekretaris Pemasaran merupakan bagian dari manajemen umum.
Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visi menghadirkan solusi terbaik dunia untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen kami. Lalu misinya membangun merek yang kuat yang memberikan solusi konsumen terbaik melalui orang, budaya, dan sistem terbaik. Selanjutnya bidang perusahaan. PT Akasa Wira International Tbk bergerak di bidang pembuatan produk air minum botolan dan pembuatan dan distribusi produk kosmetik. Produksi komersial air minum dimulai pada tahun 1986. Perdagangan produk kosmetik dimulai pada tahun 2010 dan pembuatan produk kosmetik dimulai pada tahun 2012. Selanjutnya untuk pemegang saham perusahaan, modal dasar jumlah sahamnya senilai Rp2.359.587.200. Lalu untuk nominalnya 2.359.587.200.000 untuk persennya 0. Lalu untuk modal ditempatkan dan disetor penuh, yang pertama ada Waters Partners Bottling SA, jumlah sahamnya senilai Rp539.896.713 dengan nominal saham senilai Rp539.896.713.000 dengan nilai persen 91,52. Lalu untuk publiknya Rp57.087. Lalu untuk nominal sahamnya senilai Rp50.087.000 dengan nilai persennya 8,48. Selanjutnya untuk jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh, jumlah sahamnya senilai Rp589.896.800, lalu nominal sahamnya senilai Rp589.896.800.000, lalu persennya 100. Pemegang saham perusahaan. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Presiden direkturnya yaitu Wiharjo Hadiseputro, lalu direkturnya THM Wisnu Aji. Tinjauan pustaka. Definisi auditing. Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan aserasi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan. Selanjutnya untuk bukti audit, setiap prosedur audit bisa mendapatkan satu atau lebih tipe bukti berikut. A. Inspeksi. B. Observasi. C. Konfirmasi eksternal. D. Penghitung ulang. E. Pelaksanaan kembali. F. Prosedur analisis. G. Permintaan keterangan. Lalu selanjutnya prosedur analisis. 1. Pengujian pengendalian. Pemahaman auditor tentang pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit transaksi. 2. Pengujian substantif golongan transaksi adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat aserasi. Ketiga, prosedur analisis adalah pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Lalu yang keempat, pengujian rinci saldo. Pengujian rinci saldo berfokus pada saldo akhir akun-akun buku besar, baik akun neraca maupun akun laba rugi. Selanjutnya, prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencangkup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, program audit.
2.1 Tujuan transaksi, pengujian pengendalian transaksi, pengujian rinci saldo untuk penjualan. Tujuan audit transaksi penjualan terbukukan adalah untuk pengiriman barang yang sungguh-sungguh telah dilakukan kepada pembeli yang bukan pembeli fiktif. Ini termasuk ke dalam keterjadian. Selanjutnya, pengujian pengendalian memeriksa pesanan dari pembeli untuk membuktikan adanya persetujuan kredit. Lalu pengujian substantif transaksinya memeriksa ada tidaknya transaksi dan jumlah yang tidak biasa dalam jurnal penjualan dan master file. Lalu pengujian substantif rinci saldo, yaitu memeriksa jurnal penjualan dengan faktur penjualan. Selanjutnya, penjualan yang terjadi sudah dicatat, yaitu kelengkapan. Dengan pengujian pengendalian memeriksa keberurutan dokumen pengiriman barang. Lalu pengujian substantif transaksinya, telusur suatu sampel dokumen pengiriman barang ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa pengiriman yang bersangkutan telah dicatat. Dan pengujian substantif rinci saldo memeriksa saldo akhir dari penjualan berdasarkan jumlah penjualan, jurnal penjualan. Lalu penjualan dicatat sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan telah difaktur dan dicatat dengan benar. Ini termasuk ke dalam tujuan audit transaksi ketelitian. Pengujian pengendaliannya memeriksa apakah daftar harga telah diotorisasi dengan tepat dan benar. Lalu pengujian substantif transaksinya periksa kebenaran harga dan perkaliannya dalam faktor penjualan. Pengujian substantif rinci saldonya memeriksa saldo akhir penjualan dari faktur penjualan dengan barang yang dikirim. Selanjutnya, tujuan audit transaksi. Transaksi penjualan telah dimasukkan dengan benar ke dalam master file piutang usaha dan diringkas dengan benar, yaitu posting dan peringkasan. Pengujian pengendaliannya memeriksa bukti bahwa master file piutang usaha direkonsiliasi dan dengan buku besar. Lalu pengujian substantif transaksinya, telusur suatu sampel faktur penjualan dari jurnal penjualan ke master file piutang usaha dan ujilah kebenaran jumlah, tanggal, dan nomor faktur. Lalu pengujian substantif rinci saldonya memeriksa saldo piutang dengan penjualan yang ada di buku besar. 2.2 Tujuan transaksi, pengujian pengendalian transaksi, pengujian rinci saldo untuk penerimaan kas. Tujuan audit transaksi, penerimaan kas terbukukan adalah penerimaan dana yang sungguh-sungguh diterima perusahaan. Ini termasuk ke dalam keterjadian. Lalu pengujian pengendalian memeriksa apakah akuntan merekonsiliasi rekening kas di bank. Selanjutnya, pengujian substantif transaksi, mereview jurnal penerimaan kas dan melihat ada tidaknya transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Lalu pengujian substantif rinci saldo memeriksa jumlah penerimaan kas dengan jurnal penerimaan kas dan rekening kas di bank. Selanjutnya, untuk 2.3 Tujuan audit dan penguji rinci saldo untuk persediaan dan pergudangan. Tujuan audit saldo. Persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar ketersediaan cocok dengan hasil perhitungan fisik. Perkaliannya benar, demikian juga penjumlahannya, dan cocok juga dengan buku besar, termasuk ke dalam kecocokan saldo. Prosedur observasi persediaannya, kalikan kuantitas dengan harga atas unsur-unsur terpilih. Lalu komentarnya, lakukan pengecakan terhadap harga dari penjualan yang terpilih. Selanjutnya, unsur-unsur persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar persediaan sungguh-sungguh ada. Ini termasuk ke dalam keberadaan. Dengan prosedur observasi persediaan, periksa nomor label yang belum digunakan yang tercantum dalam dokumentasi auditor untuk memastikan tidak ada label yang ditambahkan. Lalu komentarnya, lakukan pengecekan terhadap nomor label yang ada. Selanjutnya, unsur-unsur persediaan yang ada telah tercantum dalam daftar kesediaan, yaitu kelengkapan. Telusur dari label persediaan untuk memastikan persediaan yang tercantum dalam label telah dimasukkan ke dalam daftar. Komentarnya yaitu lakukan pemeriksaan terhadap jumlah persediaan dalam jumlah label. Selanjutnya, unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan telah akurat atau ketelitian. Lakukan pengujian harga persediaan. Dengan komentar, lakukan dengan menguji dari jumlah persediaan yang ada di faktur dengan jumlah persediaan yang ada. Selanjutnya, tujuan audit saldo. Unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan telah digolongkan dengan benar atau penggolongan. Dengan prosedur observasi persediaan, periksa kebenaran penggolongan menjadi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dengan membandingkan deskripsi dalam label persediaan dan catat pengujian perhitungan auditor dengan daftar persediaan.
Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, laporan keuangan yang telah diaudit disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, serta kinerja keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Demikian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.